Ya, berdoa dulu, disiapkan ketuanya ya. Selanjutnya setelah berdoa, guru absensi dulu ya. Ainunisa, Alkinasa Rizky Hadi, Ananda Rizky Panggayu, Akila Nadianti, Cahaya Salsabila, Dinara Aisyah Rahma, Mega Armeta, Muhammad Salim, Mutia Nur Aini, Nafasya Denis Pakelia, Reza Adi Pratama. Sudah? Baik anak-anak, sekarang kita lanjutkan pembelajaran hari ini. Kita buka buku temanya, yuk dibuka buku temanya. Tema 9, menjelajah angkasa luar. Oke, hari ini pelajaran pertama adalah PPKN. Coba anak-anak buka halaman 65, yaitu tentang persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kira-kira persatuan dan persatuan bangsa Indonesia itu penting atau tidak bagi kita? Ya, penting. Karena persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia merupakan pusaka yang harus dijaga oleh setiap warga negara Indonesia. Nah, persatuan dan kesatuan bangsa itu penting bagi kita secara individu, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Nah, anak-anak, coba disimak pentingnya persatuan dan kesatuan bagi diri sendiri. Nah, persatuan dan kesatuan itu penting bagi diri kita sendiri dengan mempertimbangkan keinginan kita dengan kepentingan orang lain. Jadi, bagi diri sendiri, persatuan dan kesatuan mengandung arti bahwa setiap keinginan dan kepentingan pribadi harus disesuaikan dengan kepentingan orang lain atau orang banyak. Menghargai semangat persatuan memiliki arti penting bagi diri kita sendiri. Kira-kira apa arti pentingnya? 1. Mengembangkan sikap tenggang rasa, saling menghormati dan menghargai dalam hidup bermasyarakat. Jadi kita dapat mengembangkan sikap tenggang rasa. Sikap rasa tidak enak terhadap orang, ya, dan saling menghargai dalam hidup bermasyarakat. Jadi kita bisa menghargai sesama masyarakat. Yang kedua, memperkuat persatuan di dalam keluarga yang dapat memperkuat semangat persatuan juga di dalam masyarakat. Nah, setelah itu persatuan dan kesatuan juga penting bagi masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat, semangat persatuan dan kesatuan harus dimiliki oleh seluruh anggota masyarakat. Jadi, seluruh anggota masyarakat itu harus menanamkan rasa persatuan dan kesatuan. Tidak boleh hanya sebagian saja, terus sebagian tidak. Karena apa? Yang pertama, masyarakat yang bersatu itu akan jauh lebih mudah dalam menyelesaikan masalah. Jadi jika ada masalah di dalam masyarakat, kalau kita punya rasa persatuan dan kesatuan, itu akan jauh lebih mudah dalam proses penyelesaiannya. Nah, dengan mudah menyelesaikan masalah, tentu akan menumbuhkan masyarakat yang
hidupnya tentram, damai, dan aman. Yang kedua, masyarakat bersatu dapat mengatasi konflik dalam masyarakat yang dapat memecah belah. Nah, ini masyarakat yang bersatu tentu akan terhindar dari konflik yang mengakibatkan perpecah belahan di antara kita sebagai masyarakat. Itu yang sudah sering terjadi akhir-akhir ini ya, karena rasa persatuan dan kesatuannya kurang, jadi banyak timbul konflik, entah itu dalam keluarga, biasanya didasari dalam keluarga dulu, baru nanti melebar ke masyarakat. Yang ketiga, dapat menumbuhkan sikap saling menghormati, bekerja sama, gotong royong dalam masyarakat. Nah ini, jika kita punya rasa persatuan dan kesatuan, tentu dalam hati kita akan ada rasa atau simpatisme terhadap orang lain, sehingga menggugah kita untuk bisa bersikap gotong royong, bekerja sama. Nah misalnya tetangganya lagi hajatan, secara refleks karena kita punya rasa persatuan dan kesatuan, tentu kita refleks untuk membantu gotong royong, bekerja sama, nyungsung nanti gone tanggane sing lagi hajatan. Itu salah satu sikap persatuan dan kesatuan di dalam masyarakat. Nah, pentingnya persatuan dan kesatuan juga harus dimiliki bagi bangsa dan negara Indonesia. Nah, jika bangsa yang bersatu itu akan jauh lebih mudah untuk maju, untuk memiliki negara yang maju. Kuncinya ya bangsanya, warga negaranya itu harus bersatu, punya rasa persatuan dan kesatuan. Nah, untuk lebih mudah mencapai tujuan menjadi masyarakat yang adil dan makmur, di situ juga bangsa kita sebagai warga negara bangsa Indonesia harus memiliki rasa persatuan dan kesatuan. Berdasarkan nilai-nilai yang terkandung di dalam dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Jadi dengan berdasar pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, tidak melenceng dari itu, karena Pancasila sebagai lambang negara Indonesia, sebagai landasannya negara Indonesia. Nah, tentunya bangsa yang bersatu akan selalu melestarikan unsur sosial budaya seperti sikap kekeluargaan dan jiwa gotong royong. Anak-anak, kira-kira anak-anak tahu atau tidak dampak apa yang terjadi apabila kita itu hidup tidak memiliki rasa persatuan dan kesatuan? Ya, betul sekali. Yang pertama tentu akan terjadinya konflik baik dalam keluarga maupun masyarakat. Yang kedua, tidak adanya rasa simpati untuk gotong royong, bekerja sama, saling bahu membahu, entah itu dalam masyarakat, entah itu dalam keluarga, dalam lingkup pertemanan, itu seperti itu. Terus dampak negatifnya untuk negara apa? Tentunya negara akan sulit untuk berkembang, untuk maju, untuk menciptakan masyarakat yang damai, aman dan sejahtera. Itu akan sulit, tidak akan tercapai jika warganya saja tidak memiliki rasa persatuan dan kesatuan. Bagaimana mau aman, damai dan sejahtera secara kita saja tidak bisa menanamkan rasa sikap gotong royong, kerjasama, menghargai, menghormati, iya atau tidak? Nah, itu salah satu dampak negatifnya jika kita tidak memiliki rasa persatuan dan kesatuan dalam diri kita. Itu akan berdampak mulai dari diri sendiri, keluarga, lalu ke masyarakat, dan efek buruknya juga akan terjadi pada bangsa Indonesia. Nah, anak-anak, sekarang Bu Guru sudah memberikan lembar LKPD kepada kalian. Coba sekarang anak-anak kerjakan. Di situ anak-anak diminta untuk menjelaskan
kesatuan, baik untuk diri kita sendiri, untuk orang lain, maupun untuk bangsa dan negara. Coba sekarang anak-anak kerjakan ya. Sudah dikerjakan anak-anak? Masih semangat? Masih ya? Ayo kita refleksi dulu. Tepuk semangat. Semangat. Oke, masih semangat ya anak-anak? Sudah dikerjakan? Sudah. Coba sekarang bacakan nomor pertama. Ya, contoh peristiwa yang menggambarkan pentingnya persatuan dan kesatuan bagi diri sendiri. Contohnya apa? Ya, bagus. Untuk masyarakat, contohnya gotong royong dan saling menghormati. Untuk bangsa dan negara, contohnya apa? Untuk bangsa dan negara, contohnya sama, bergotong royong, bekerja sama, saling menghargai dan menghormati antar sesama. Contohnya menghormati keberbedaan agama, keberbedaan suku bangsa, baik bahasa dan sebagainya. Oke? Nah, anak-anak, ada yang masih belum jelas? Ada yang perlu dipertanyakan? Kalau tidak, coba untuk evaluasi kalian kerjakan juga evaluasi yang sudah guru berikan. Anak-anak, tadi pagi kita sudah belajar tentang persatuan dan kesatuan, pentingnya bagi diri kita, di masyarakat, dan di bangsa Indonesia. Sekarang kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, anak-anak, kira-kira sudah istirahat? Sudah kenyang ya? Ayo kita refleksi diri dulu yuk. Kita semua berdiri ya anak-anak ya. Yuk, Bu Guru punya ice breaking, pohon mangga. Yuk, kita lakukan bareng-bareng ya. Aku pohon mangga yang besar, ini badanku dan ini rantingku. Bila aku ditebang, aku kan tumbang. Krek krek krek, krek krek krek, krek krek krek, krek krek krek. Oke, sekarang untuk kita semua. Nah, kita lanjutkan materi hari ini, bahasa Indonesia buka halaman 68. Di situ ada kejujuran Lina. Nah, sebelum membaca buku cerita itu, guru akan menjelaskan. Kira-kira anak-anak sudah paham apa belum? Apa itu tokoh utama? Apa anak-anak tokoh utama? Tokoh utama adalah tokoh yang sering dilihat atau sering kita baca dalam sebuah cerita. Sering pakai dalam cerita. Itu biasanya dinamakan dengan tokoh utama. Nah, watak. Watak itu apa? Watak itu sifat atau sifat yang dimiliki oleh gambaran disebut, tokoh disebut di cerita tersebut. Misalnya, tokoh itu menceritakan tentang Salim. Salim itu anaknya seperti apa? Baik. Misalnya baik, suka menolong, cerdas, itu watak. Nah, alur cerita itu jalannya cerita. Cerita itu jalannya dari awal sampai akhir, itu endingnya dari awal sampai akhir atau hanya separuh saja. Itu namanya alur. Terus dinamakan dengan judul. Judul itu biasanya terdapat di atas atau di awal sebelum kita memulai membaca cerita. Itu yang tulisannya gede, di bold, biasanya itu dinamakan dengan judul. Kayak kali ini judulnya adalah Kejujuran Lina. Ini dinamakan dengan judul. Karyanya siapa? Diciptakan oleh siapa? Oleh Frahansia
Friaska Emily dia. Ini penciptanya. Terus kamu menjelaskan mata hal yang kamu sukai tentang tokoh utama. Ya, kamu baca dulu. Tentu kita harus membaca cerita dulu baru kita tahu apa sih hal yang aku sukai dari tokoh itu. Contohnya, oh ternyata si Lina ini jujur, baik, dan pemberani. Nah, ada nggak hal yang tidak disukai dari Lina itu? Ya ada. Contohnya dia plagiat, tukang plagiat atau tukang meniru, mengcopy karya orang lain. Itu namanya hal yang tidak disukai. Nah, setelah guru selesai menjelaskan ini, coba sekarang anak-anak baca kejujuran Wina. Sudah dibaca anak-anak tentang kejujuran Wina? Sudah? Nah, kalau sudah dibaca, coba sekarang kalian kerjakan lembar yang Bu Guru sudah berikan. Nah, di situ tertera tokoh utamanya siapa anak-anak? Wina. Wataknya Wina itu seperti apa sih? Ternyata wataknya Wina itu pemberani, jujur, juga dia anak yang apa? Rajin apa enggak? Rajin ya. Baca anak-anak. Nah, sudah dikerjakan lembarnya yang Bu Guru berikan. Nah, ayo kita coba isi bareng-bareng. Cocokkan bareng-bareng. Tokoh utama dalam cerita kejujuran Wina itu siapa? Wina. Ya. Wataknya Wina itu apa? Ya, berani ya. Dia berani. Terus jujur. Terus judul pengarang. Judulnya apa? Kejujuran Wina. Pengarangnya siapa? Friaska Emily. Iya. Terus hal yang kamu sukai dari Wina apa coba? Ya betul. Wina itu dia pemberani, mengakui kesalahan. Dia anaknya jujur. Hal yang tidak disukai apa coba? Ya betul. Ternyata Wina itu suka mengcopy karya orang lain. Itu termasuk perbuatan yang tidak. Nah, dari cerita Wina itu kira-kira ada gambarannya apa enggak? Ya, ada siapa? Bu Guru. Ya, benar. Nah, Bu Guru itu dalam cerita orangnya seperti apa? Baik, betul. Pemaaf juga ya, karena beliau mau memaafkan Wina dari kesalahannya Wina yang menjadi plagiat cerita dari ibu ya. Ya betul. Jadi sudah paham ya anak-anak tentang pembelajaran hari ini tentang watak, tokoh, terus judul cerita, pengarang cerita. Sudah paham ya anak-anak? Sudah? Oke. Tepuk semangat. Anak-anak sudah selesai, sekarang saatnya kita pembelajaran SPDP. Kita belajar tentang akor dan interval. Pemahaman tentang jarak nada interval akan membantumu untuk menghasilkan sebuah akor. Akor merupakan bunyi yang dibunyikan serempak yang dibentuk dari beberapa nada dengan jarak nada tertentu. Sebuah akor paling sedikit terdiri dari 3 nada. Akor biasanya digunakan untuk mengiringi sebuah nyanyian. Akor juga dapat dimainkan dengan melodi lagu pada alat musik. Halaman 61 itu ada gambar akor. Setelah kita belajar tentang akor dan interval lagu atau interval nada, coba kita nyanyikan lagu Pelangi-Pelangi dengan alat musik yang sudah kalian buat. Kita nyanyi bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah kuning
selalu teringat akan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan di sekitar kamu. Bagaimana hubungannya antara menjaga persatuan dan kesatuan dengan keteraturan di dalam masyarakat kita? Sudah selesai anak-anak? Nah, sudah selesai, masih semangat? Oke, tetap semangat. Semangat. Nah, sehari ini kita sudah belajar tentang persatuan dan kesatuan. Pentingnya persatuan dan kesatuan untuk diri kita, untuk masyarakat, keluarga, dan bangsa. Serta kita sudah belajar tentang tokoh, latar, judul, bacaan, terus pencipta, lalu kata, tema. Kita sudah belajar itu. Yang terakhir tadi kita belajar tentang akor dan interval lagu. Dari pembelajaran hari ini, kira-kira apakah ada yang masih belum jelas dan mau ditanyakan? Nah, kalau sudah tidak ada dan anak-anak sudah mengerjakan lembar evaluasi yang sudah guru berikan, maka kegiatan hari ini guru akhiri. Tetap semangat, tetap sehat, selalu belajar, ya. Oke, kita guru akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.